Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya Ahmad Faris. Kali ini kita bertemu di kelas pendidikan kewarganegaraan kelas 10. Dan kali ini kita sudah masuk di bab ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada materi ancaman terhadap integrasi nasional adalah salah satunya yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kemudian bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kemudian yang ketiga menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir kita menyajikan hasil analisa tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Baik, untuk memahami ancaman terhadap integrasi nasional, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah memahami pengertian ancaman. Pengertian ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu ancaman yaitu merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Jadi 3 indikator ancaman menurut undang-undang yaitu membahayakan kedaulatan, kemudian membahayakan keutuhan dan keselamatan suatu negara. Artinya kedaulatan adalah hak untuk mengatur negaranya sendiri atau negara yang merdeka. Keutuhan artinya dan keselamatan suatu bangsa artinya ancaman terhadap disintegrasi nasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang unik. Di samping mempunyai keanekaragaman budaya dan juga sumber daya alam yang melimpah, tetapi keunikan Indonesia karena posisi silang Indonesia. Dan posisi silang Indonesia ini setidaknya bisa kita tinjau dari 2 aspek. Kelebihan. Jadi 2 aspek, yaitu aspek wilayah dan juga aspek sosial. Nah, seperti apa aspek wilayah dan aspek sosial negara Indonesia berdasarkan posisi silang? Mari sama-sama kita simak. Apakah di rumah atau di kelas kalian mempunyai peta dunia? Kalau punya, silakan kalian lihat posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Kemudian dilewati oleh garis khatulistiwa dan diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan juga Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial antara lain sebagai berikut. Penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Pancasila Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Sedangkan masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara
dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan baik. Jadi berdasarkan aspek wilayah dan aspek sosial, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sangat banyak potensi. Dan kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka potensi tersebut bisa juga menjadi suatu ancaman. Secara garis besar, ada dua jenis ancaman. Yang pertama adalah ancaman militer, dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer, salah satunya diantaranya satu, bisa berupa agresi. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Yang ketiga, yaitu mata-mata atau spionase. Yang keempat, ada sabotase. Dan yang kelima, ada aksi teror dari jaringan internasional. Ancaman militer yang pertama yaitu agresi militer. Kita sama-sama sudah tahu, Indonesia pernah mendapat 2 kali agresi militer tahun 1947 dan juga tahun 1949. Bayangkan, Indonesia merdeka memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1945 dan agresi militer Belanda masuk ke Indonesia tahun 1947 dan 1949. Bayangkan, ketika Indonesia sudah merdeka saja masih adanya agresi militer dari Belanda yang sangat menginginkan Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Nah, itu salah satu ancaman di bidang militer, yaitu agresi. Nah, itu tadi ada beberapa ancaman militer dari luar negeri. Sekarang ada ancaman militer dari dalam negeri. Salah satunya, contoh, ada pemberontakan bersenjata, kemudian ada konflik horizontal, kemudian ada aksi teror, ada aksi sabotase, kemudian juga ada aksi kekerasan yang berbau sara, dan juga ada gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Nah, untuk ancaman non-militer itu ada di bidang ideologi, kemudian di bidang politik, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa potensi Indonesia juga bisa menimbulkan ancaman. Nah, ancaman ini bisa berupa tantangan, gangguan, dan juga hambatan. Dan seperti apa tantangan yang